Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bunyi itu? Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Yang saya hormati Bupati Sumba Barat, Bapak Yohanes Dade, laki-laki yang ganteng. Pak Ketua DPR, Forkompimda Kabupaten Sumba Barat, ada Pak Kasdim, Pak Kapolres, Pak Kajari. Kajari ini orang kampung Lamboya ya. Tokoh hebat, bapaknya Kajari, anak Kajari. Ini yang ada di Sumba Barat saja, bapaknya bupati, anak bupati. Ini luar biasa. Ini nanti mudah-mudahan Pak Jondari punya anak ke depan bupati lagi. Nah, itu. Para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Sumba Barat, para Pak Camat, Kepala Desa, para kepala sekolah semua yang hadir se-Kabupaten Sumba Barat, semua yang berbahagia yang saya hormati. Saya merasa bahwa Bupati Sumba Barat itu sangat berat dalam memimpin Sumba Barat. Berat nomor satu, karena sekalian mimpin ibu sebagai asisten itu ya, ini kita di rumah saja tidak ikut campur saja kita setengah mati Bapak ya. Apalagi ada ibu di sebelah lagi tekan kita lagi, ini yang paling berat. Saya dari tadi saya lihat ini memang Pak Bupati memang napasnya sesak betul, ini setengah mati Bapak ya. Tapi memang Ibu sebagai Ketua PKK Sumba Barat, Ketua Dekranasda, ada pepatah yang menarik. Di balik laki-laki sukses, ada perempuan luar biasa di belakangnya itu. Karena itu kita berbangga bahwa begitu banyak achievement yang diperoleh oleh SMA 1 Lamboya ya. Tadi kita punya anak nona kita, siapa namanya? Simpri. Himpri. Simpi. Apa lagi? Simpri. Sinri. Oh. Simri. Coba mana itu Nona? Thank you. Good speech. Yeah. Kita sangat bersyukur untuk itu dan saya senang tadi motivasi. Saya harapkan Pak Bupati, anak-anak muda yang dari kampung yang mempunyai latar belakang kemajuan, kemampuan untuk menerasikan itu kita siapkan dengan baik untuk mereka menjadi motivator di seluruh desa, di seluruh sekolah. Kenapa? Kalau kita bicara mungkin, tapi kalau anak-anak muda, anak-anak ini mereka memberikan motivasi di SD, SMP, datang dari SMA yang cukup berhasil. Itu akan membuat orang akan punya minat, punya semangat, spirit untuk mereka bisa bertumbuh. Saya juga seperti itu. Thank you for allow us tentang seluruh potensi yang ada di Sumba Barat. Saya pun orang kampung. Sekolahnya bukan saja terpencil, jauh terpencil, bukan saja remote area. Itu sangat tidak terlihat teknologi apapun zaman itu. Zaman sekarang lah sudah jadi gubernur, jadi itu tempat agak ada tanda-tanda kehidupan sedikit. Jadi karena itu memang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak maju, tidak ada alasan. Kepemimpinan akan merubah sebuah kondisi yang tadinya dihina, tadinya tidak dianggap, tadinya disepelekan, dengan kepemimpinan yang kuat,
dengan kepemimpinan yang cerdas, dengan kepemimpinan yang peduli, sebuah daerah akan menatap masa depannya. Uang cuman alat, manusia cuman alat. Tapi kalau memang pemimpin itu punya visi, punya tekad, punya keberanian, maka daerah itu akan maju luar biasa. Tidak gampang menjadi pemimpin. Karena itu pemimpin itu tidak boleh minta untuk dipuji. Dia hidup dalam kesendirian. Dia hidup di dalam mimpi-mimpi besarnya, yang cenderung bahkan dihina dalam abadnya. Saya beberapa kali menerima, tidak termasuk Kabupaten Sumba Barat, ada bupati datang ke ruangan saya, minta nasihat karena mau melakukan upaya-upaya yang dianggap telah menghina keluarganya. Beliau menyatakan ke saya, kalau saya pribadi tidak apa-apa, tapi kalau sudah omong saya pun anak istri, ini pantang saya biar mati-mati. Saya minta nasihat. Baik, nasihat cuma dua. Yang pertama, tidak mau lagi orang maki kita, mengundurkan dirilah dari bupati. Itu nasihat pertama. Yang bersangkutan bilang, hai saya tidak toh, ini berjuang setengah mati masa tiba-tiba kita mundur lagi. Oh ya bagus, berarti tidak. Ini nasihat kedua. Juga mungkin sama sulitnya dengan nasihat pertama. Ceraikan istri dan anak-anakmu. Pasti orang tidak akan maki mereka lagi. Juga tidak bisa toh. Kalau itu dua-dua tidak bisa, saran terakhir, terima apapun kata publik, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu pemimpin selalu one step ahead, satu langkah di depan, selalu minimum one step ahead. Karena itu tidak mungkin pemimpin akan dipahami dengan baik oleh pengikutnya, kecuali bagi beberapa orang yang dapat melihat visi itu. Tapi rata-rata di dunia manapun, pemimpin selalu tidak dapat dipahami, karena begitu cepat dia melihat masa depan. Kita tahu bahwa banyak sekali pemimpin bahkan dihina pada masa hidupnya, lalu setelahnya itu dia menjadi tokoh yang sangat idola. Ada satu sosiolog Amerika, dia menulis buku, judul bukunya Denial of Death, menolak kematian. Dia mengajukan sebuah konsep kehidupan namanya manusia konsepsional. Masa hidupnya manusia ini tidak pernah dihormati, dihina. Bahkan dia salah satu guru besar yang tidak pernah menetap di setiap universitas karena memang perilakunya buruk. Dan dia diberhentikan berulang-ulang di berbagai university yang dia mengajar. Namanya Ernest Becker. Kalau mama nanti orang baca-baca buku sosiolog, di sana ada salah satu ahli sosiolog yang sangat luar biasa yang mengajukan. Dan saya suka ini karena hidupnya itu luar biasa. Tapi setelah dia meninggal tahun 1985, buku ini begitu laris luar biasa di Amerika. Denial of Death. Luar biasa, orang puji pikiran-pikirannya. Bagaimana seseorang sudah mati, tapi dia akan hidup ratusan tahun lamanya, karena dia membuat sebuah pekerjaan atau produk atau hasil karya yang tidak pernah dilupakan oleh zaman kapanpun. Dia menamakan manusia itu adalah manusia konsepsional. Dia sedang menolak kematiannya. Karena itu umpama contoh di kita berbagai macam, banyak contoh. Contoh kita umpama El-Tari Cup. Untuk pertandingan bola kaki di Nusa Tenggara Timur, El-Tari Memorial Cup. Itu menurut teori Ernest Becker, manusia konsepsional, kita sedang menghidupkan Pak El-Tari selama-lamanya. Selama El-Tari Memorial Cup itu ada, maka Pak El-Tari sedang hidup bersama kita. Jadi itulah dimaksud dengan manusia konsepsional.
Dan semua yang Pak Bupati, saya, kita semua, kepala dinas, pendeta, pastor, ustadz, semua kita, kepala sekolah, semua kita sedang mengerjakan manusia konsepsional untuk menolak kematian. Polisi, jaksa, hakim, semua kita mengerjakan itu di dalam sebuah desain konsep manusia konsepsional. Karena itu memang tidak gampang bagi seorang pemimpin. Rata-rata orang puji senang. Karena itu memang kita mulai untuk orang puji menghindar. Karena pujian itu kalau makin kita nikmati, begitu orang maki kita, kita masuk dalam jurang. Banyak orang yang hari ini apalagi mereka stres karena dibully oleh netizen. Nah, bayangkan itu. Kita tidak kenal orangnya, modalnya cuma jari, kita bawa di hati. Ini yang salah. Orang kalau modal jari, bawa juga dengan jari. Yang kita susah lah, orang maki kita dia pakai jari, kita bawa ke hati. Nah ini abi muka marah, orang kita tidak kenal manusia, kita susah di dalam kamar. Muka asam, muka cemberut, duduk. Banyak anak-anak kita yang sangat bermasalah serius karena begitu mereka salah sedikit. Saya suka tadi anak saya bilang, jangan pernah takut salah. Karena tidak ada satu manusia di dunia ini yang sempurna tanpa melewati kesalahan. Tidak ada. Karena itu jangan pernah takut salah. Kalaupun salah dibully, jangan pernah takut. Makin banyak kamu bully kamu, makin hebat kamu ke masa depan. Karena tidak ada orang bisa menghancurkan orang hanya dengan kata-kata yang ingin menghancurkan dia selama dia punya kekuatan. Karena itu tadi Pak Bupati sampaikan banyak masalah. Pasti. Tugas manusia di dalam kepemimpinan zamannya dalam menyelesaikan masalah. Kita memang banyak masalah karena kita belum mengerjakan seluruh potensi kita dengan baik. Bukan berarti kita di sini di NTT kita sulit, tidak. Kita belum mampu untuk merumuskan secara baik konsep dan cara berpikir agar Nusa Tenggara Timur keluar dari kesulitan. Ada yang bilang gubernur bodoh. Mestinya pertanian, karena masyarakat paling banyak di pertanian. Nah, begini, kenapa tidak pertanian? Tapi kok suruh kerja bertani? Pertanian didorong mati-matian. Loh, dulu maunya pariwisata. Sekarang kan akhirnya sadar juga toh menuju ke pertanian. Nah, itu namanya otak tidak ada itu. Beda orang pertanian kerja pertanian dengan beda orang pariwisata kerja pertanian. Perspektif pertanian di dalam dunia pertanian adalah mengisi lumbung rumah tangga. Atau dilanjutkan dengan menjual hasil panen. Tuh, paling banyak di situ. Tapi dalam perspektif tourism, pariwisata, pertanian sebagai alat supply chains. Contoh, kita punya pakan ternak. Tidak ada. Apakah di Sumba ada pabrik pakan ternak? Ada? Tidak ada. Maka kita perlu jagung itu untuk pakan ternak. Karena itu supply chains yang sedang tidak ada di Pulau Sumba. Cara berpikir pariwisata. Maka kita ke depan, kita mulai setelah jagung Pak John tanam banyak, Pak Cornelis Kodemete, Pak Paulus, nanti Pak Chris, siapkan semua panen jagung yang banyak, maka kita mulai untuk membangun pabrik pakan ternak di Pulau Sumba. Kalau kita punya pabrik pakan ternak, maka kita tidak tergantung lagi dengan Pulau Jawa. Maka uang yang selama ini kita beli buat ayam, pakan buat ayam, pakan buat babi, itu dapat teratasi karena kita mampu menghadirkan apa yang dulu tidak ada itu ada di Pulau Sumba. Supply chains sedang kita bawa kembali sehingga kita tidak lagi disuplai oleh daerah lain. Itu cara berpikir pariwisata. Lalu kemana dia nanti? Lalu pada saat kita punya pakan, kita akan melatih, kita akan punya ayam petelur. Sehingga nanti kalau Natal dan Paskah, tahun baru, telur tidak lagi mahal karena pada saat bulan itu cuacanya buruk, kapal jarang masuk di Sumba, dan karena ketergantungan kita kepada daerah lain, maka kita punya telur ayam, daging ayam akan sangat tinggi.
mendesain itu dengan baik. Lalu bila Pak Bupati mendorong pariwisata, sudah ada nih, sudah ada yang lain-lain bertumbuh terus, maka mereka akan dikerjasamakan dengan kita punya petani peternak, bahwa urusan telur akan disuplai oleh kelompok ini yang dilakukan dalam kerjasama antara mereka, sehingga supply chain-nya tidak akan keluar dari mana-mana. Maka itu automatically bisa hidup. Lalu daging datang dari babi umpamanya. Kita bisa mensuplai itu dengan babi yang baik, dengan piaraan yang baik, yang tidak ada cacing pita, tidak ada tidur di tempat-tempat lumpur, sehingga babi itu babi yang bersih. Orang dulu tidak makan babi karena babi kotor. Orang Sumba ke depan kita punya kandang babi, bisa dinikmati orang datang makan bubur kacang hijau sambil babi itu makan, karena tidak ada bau. Tidak ada bau. Orang biasa kalau datang lihat babi tidak makan karena kotor. Bukan cuma alasan keyakinan saja, tapi alasan kesehatan juga bisa karena penuh dengan cacing pita. Itu kalau pemeliharaannya, budidayanya mempergunakan teknik dan model budidaya tahun 1500 tahun sebelum Masehi. Itu. Jadi itu modelnya. Karena itu kita terus mendorong, terus maju. Apalagi kalau ini kita dorong, maka kita akan punya tomat, cabai ini yang sangat luar biasa banyak. Tadi Pak Bupati suruh tanam dan segala macam. Bagaimana pasarnya cukup tidak? Kalau pasarnya tidak cukup, kita akan bikin saus tomat, kita saus cabai, sambal saus itu kadang-kadang beli dari mana? Tadi malam saya makan Indomie, saya baca ABC. Sayang ya. Ke depan mungkin ABG, Sumba atau Sumba Barat. Kita bisa bikin, karena kita punya itu. Cara berpikir pariwisata adalah menanam untuk mengisi supply chain. Karena itu kita sudah punya data mana saja yang datang di Sumba ini. Kecap, makan di tempat bakso yang enak itu. Apa namanya itu? Itu tempat itu. Saya tadi malam, kemarin sore pulang dari Sumba Berdaya, pesan bakso itu makan di hotel. Nah, kecapnya saya tanya kecap dari mana? Masih dari Surabaya. Harus kecap dari Sumba Barat. Bayangkan berapa banyak kecap pakai itu. Itu namanya supply chain. Kita tidak pernah memberikan ruang untuk dari luar supply kita. Kita mampu mensuplai diri kita sendiri. Kedelai kita, berapa kedelai kita bisa beli? Kita bikin kecap. Gula aren kita bisa beli gula sabunya untuk bisa bikin kecap. Bisa juga bikin sopia, bisa bikin kecap, bisa bikin semua. Untuk supply chain kita bisa lakukan. Nah, itu cara berpikir pariwisata. Jadi pariwisata itu bukan tempat untuk bangun hotel lalu kita biarkan pariwisata. Supply chain-nya dari mana? Yang tadi saya maksudkan bahwa pariwisata adalah alat potong rantai kemiskinan, adalah dia punya keindahan alam yang luar biasa, budaya pasolanya luar biasa, asal jangan ribut. Kalau sudah habis mulai saya dengar-dengar di tempat lain, Lamboya tidak. Di tempat lain katanya. Orang kalau mulai itu rusuh katanya. Di tempat lain, di sini tidak, tempat lain. Nah, bagaimana kita mau jual budaya kalau dia rusuh? Turis apa yang jaga ini, turis lari bolak-balik, salah-salah dia kena itu tombak lagi kan, bermasalah kita semua. Di tempat lain, maka orang mesti belajar di Lamboya itu. Nah, Lamboya itu orang-orang yang hanya budaya, tidak ada emosi, tidak ada, semua pertunjukan semua. Betul toh? Nah, besok-besok kalau ada masalah pasti orang datang dari luar Lamboya itu, bukan orang Lamboya itu. Sekarang kita sudah setuju begitu ya. Besok ada ribut pasti bukan orang Lamboya. Baik-baik gitu. Jadi Pak Bupati bilang kata gitu. Orang Lamboya itu penuh damai dan penuh dengan show pertunjukan terhadap dia punya budaya. Kita punya kekayaan budaya, kekayaan alam, kekayaan lain begitu luar biasa. Kita punya rumah-rumah adat kita begitu luar biasa, sangat ikonik. Tapi kalau kita punya supply chain datang dari luar, maka sehebat apapun atraksi itu sia-sia buat rakyat. Karena orang datang, makan, minum, belanja, semua barang dari luar. Ini yang tidak boleh. Kalau bisa kita siapkan semua. Pergi di pasar, pergi di restoran, hotel, semua kita cek. 80% kebutuhannya datang dari Sumba Barat, maka kita harus mengatakan pariwisata Sumba Barat memotong rantai
kemiskinan Sumba Barat. Itu langsung sudah, kita tutup mata sudah. Atau kita pergi di pasar, lalu kita tanya semuanya, semua disuplai oleh Sumba Barat, maka kita menyatakan pasar ini adalah pasar independen daripada masyarakat Sumba Barat. Jadi ukurannya sederhana itu. Melakukan riset sebentar, kita bisa tahu apakah kabupaten ini atau provinsi ini ketergantungan atau tidak. Begitu tergantung 80%, maka provinsi ini mati. Mau saya buat apapun, satu saat selesai. Kita lihat bagaimana Bali. Pada saat COVID langsung minus 12. Mengapa? Karena supply chain-nya datang dari pihak luar. COVID itu memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk kita mulai membangun diri kita sendiri, sehingga segala sesuatu yang kita ingin pakai, makan, rasa, dan dimanapun dapat disuplai oleh kita semua. Kita salah satu provinsi yang kaya, khususnya Sumba. Sumba ini akan sangat kaya sekali. Kepada anak-anakku dan para ibu guru, saya sudah mendesain untuk ke depan, Sumba ini harus ada sekolah unggulan untuk renewable energy, energi baru terbarukan. Kenapa? Karena nanti tanggal 9 nanti Bapak Presiden lewat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah akan bertemu di sana. Mereka launching sebuah program, sebuah proyek, yang proyek itu nantinya proyek besarnya ada di Sumba, Stream Estate, udang. Jadi udang yang sudah didesain dengan seluruh industri, mulai dari tambaknya, industrinya, packaging, sampai pelabuhan, semua didesain dengan energi terbarukan. Nah, ini modal kita. 7 triliun dari pemerintah, 7,5 triliun dari pemerintah pusat, 1,5 triliun datang dari swasta. Jadi totalnya semua ada 9 triliun yang akan mengisi lampunya mati. 9 triliun akan mengisi Kabupaten Sumba Timur. Karena itu tidak mungkin ke depan kita hanya mengharapkan sekolah-sekolah SMA saja. Tapi kita sudah menyiapkan SMK untuk SMK Renewable Energy, energi baru terbarukan, khususnya terhadap matahari. Dan kita tahu bahwa selain dari Sumba Timur yang akan juga mempunyai program itu, kita tahu Sumba Tengah terbesar, paling banyak untuk membuat solar farm yang disiapkan itu sekitar 2 giga. 2 giga itu berarti 2000 mega. 2000 mega artinya 2000 hektar yang dipakai. 2000 hektar membutuhkan minimal yang di bawah itu 4000 tenaga kerja khusus untuk lower class. Untuk kelas yang hanya untuk membersihkan. Belum naik ke atas. Karena itu kita harus menyiapkan diri. Karena kita suka atau tidak suka, 2024 itu program itu telah dilakukan. Kita harapkan anak-anak kita lah yang melanjutkan seluruh pekerjaan kita. Kita siapkan ke depan, mereka menjadi pemimpin-pemimpin dalam segala lini. Berkaitan dengan jembatan tadi, Pak Bupati, ada banyak kesalahan yang kita lakukan pada saat pembangunan tempo dulu. Sungai di timur, sungai di Sumba, itu rata-rata landai, tidak curam. Sehingga kita tidak butuh jembatan. Yang kita butuh adalah memanage airnya bila musim hujan. Karena itu kita butuh bendungan dan bendung. Sepanjang sungai, dimanapun sungai itu ada, dia harus tersedia air yang cukup untuk nantinya mampu memberikan pengairan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai itu lewat. Kita kesalahan, tapi kita tidak boleh. Boleh dulu salah, tapi hari ini tidak boleh salah kita. Saya melihat bahwa kita cenderung untuk membuat jembatan karena menghindari banjir. Tapi musim kemarau, kita pun problem besar karena kita kekurangan air. Jadi sebenarnya kita tidak butuh jembatan. Kita perlu memanage air hujan itu agar dia tidak boleh menjadi musibah dan penghalang untuk kita melewati aliran air di mana air itu mengalir.
Maka kita akan bangun dam, kita akan bangun bendungan besar, atau kita sepanjang sungai itu Bapeda merangkap dengan PU duduk bersama mendesain berapa banyak bendung yang dibutuhkan. Tidak besar, tapi dia yang seperti 5M, 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 5M terus sepanjang sungai itu, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jadi begitu hujan, mereka lah yang mendesain air ini dengan baik sehingga air itu tidak bermasalah. Karena kita tidak bisa lewat karena air. Kalau umpama air tidak ada bisa lewat toh? Nah, pasti itu sama dengan di timur. Karena itu kita tidak butuh yang namanya jembatan. Jembatan dilarang di pulau ini. Dilarang di pulau ini. Kita butuh bendung untuk membendung air kita. Jadi setiap kali lihat jembatan kita bilang ini pikiran yang salah zaman dulu. Tidak akan kami ikuti lagi ke depan ini. Itu kesalahan besar. Menabrak akal sehat kita. Selalu, makanya saya selalu bilang, lagu Bengawan Solo dilarang nyanyi di Nusa Tenggara Timur. Air tidak pernah mengalir sampai laut. Nah, begitu. Air tidak mengalir sampai laut. Nah, itu. Jangan air lari sudah ke laut. Jadi, kita begitu musim kemarau berduru gigi jari. Bapak Gubernur, kami kekurangan air. Nah, begitu. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Tuhan Allah kasih kirim air, dia kasih tengah air di laut sudah persetan. Ya, ini menabrak kita punya kecerdasan. Karena itu saya selalu bilang, baik di timur kita sedang mendesain kembali seluruh aliran sungai adalah sumber untuk kehidupan. Dia bukan malapetaka. Dia menjadi malapetaka karena kita tidak manage dengan baik. Kita cuma 3 bulan maksimum yang besar hujannya. Kalau kita manage 3 bulan air itu dengan baik, maka dia menjadi sumber kehidupan bagi Nusa Tenggara Timur. Bukan sumber masalah. Karena kebodohan, karena ketidaktahuan, maka kita masuk dalam masalah. Kita juga stunting kita. Stunting tidak bisa kita urus di saat ibu hamil. Tidak bisa. Stunting dimulai karena ketidaktahuan. Satu, tentang bagaimana menyiapkan pasangan pada saat mereka menuju perkawinan, bahkan dari remaja. Yang kedua, pemahaman terhadap gizi. Ini kan harus disampaikan. Semua hari ini kalau beras mahal, karena kita mulai dilatih untuk makan beras. Tapi kan karbohidrat itu kan bukan saja datang dari beras. Bisa ubi-ubian. Karena itu jangan beras itu mahal lalu bilang di sana kelaparan. Karena model kita dulu dipaksa untuk makan beras. Tapi kalau kita makan ketela pohon, singkong, ubi jalar, ini cukup sangat baik untuk karbohidrat kita. Bahkan sekarang banyak manusia yang menghindari beras putih, makannya beras merah. Karena memang dua hal, makan karbohidrat dengan makan protein itu dua visi yang berbeda. Kalau kita lihat, kalau orang ambil nasinya tumpuk sampai kita tidak lihat mukanya, baru dagingnya sedikit atau ikannya kecil, ini manusia punya visi adalah membangun perutnya. Maka kita akan melihat outputnya, perutnya sangat besar. Dan dia sangat ngantuk di saat kita omong begini, dia pulas setengah mati. Kan dia tidak pusing terhadap selingkungannya dan dia menikmati hidup yang luar biasa. Karena dia tidur dimanapun berada, every day, every night. Dia akan tidur di situ. Nah, ini visinya berbeda. Kalau yang satu nasinya sedikit, lauknya banyak, sayurnya banyak, apalagi kalornya banyak lagi. Ini visinya beda. Ini membangun sel otak, neuron plasticity, membangun sel saraf otak untuk dia mampu bertumbuh besar sehingga apapun yang diisi dia mengerti. Yang bersangkutan begitu ada masalah begini dia ikut baik-baik, dia bilang salah itu. Menurut ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu atau benar itu. Nah, jadi dua yang berbeda. Yang satu mata melotot sambil mengikuti dan menganalisis, yang satu tidur nyaman luar biasa, hidup dalam penderitaan tapi dia emik, dia nyaman benar. Ya, dua-duanya baik adanya. Nah, karena itu kita menyiapkan mereka. Dan saya senang tadi Pak Bupati sudah turun, tapi kita terus karena Bapak Presiden Joko Widodo saking cintanya kepada Nusa Tenggara Timur,
Beliau telah memerintahkan untuk seluruh provinsi mendapatkan 2 kabupaten untuk penanganan stunting secara real time, mempergunakan aplikasi dan akan dipasang oleh Kementerian Kesehatan. Pak Menteri beberapa hari lalu tanggal 4 beliau ada di Kupang. Beliau datang untuk menyiapkan agar diperintah Bapak Presiden untuk Nusa Tenggara Timur bukan cuma 2 kabupaten tapi seluruh kabupaten kota dipasang sehingga real time akan dilihat oleh bupati, oleh Dandim, oleh Kapolres, oleh Presiden, oleh Menteri, oleh kita semua dapat melihat real time siapa kerja apa, Kadis Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kerja apa, bagaimana di sini. Semua keluar di situ kerja apapun sampai ke Bapak Presiden. Saking cintanya kepada Nusa Tenggara Timur, Bapak Presiden membuat semua kabupaten kota di NTT dapat terpantau langsung nanti pada saat bulan Mei nanti. Jadi timbang sekarang belum nih Pak John. Tapi Bapak nanti timbang Agustus, itu Presiden sudah ikut. Sudah. Bapak punya pekerjaan habis ini, mulai sudah terpasang aplikasinya, Bapak turun di mana, bicara mana, semua Presiden lihat. Presiden tahu. Kalau bisa Bapak sambung lagi aplikasi itu dengan pekerjaan pertanian, peternakan, budaya yang lain-lain, real time itu juga dilihat oleh Presiden. Maka Bapak tidak usah pusing-pusing, nanti Presiden akan omong di Jakarta, Bupati, John Dade sangat luar biasa, saya yakin. Tidak perlu kampanye kalau Presiden omong Pak Jokowi sudah omong begitu ya paling kurang dapatlah 55% sedikit-sedikitnya. Nah, itu kalau maju 3 orang lagi lebih semangat lagi omong. Ya, memang harus disiapkan Pak Kadis Kesehatan tadi sudah laporkan saya bahwa input untuk antropometri baik timbang dan ukur di seluruh posyandu kita akan diisi oleh semua. Jadi alat ukur, timbang, antropometri yang disiapkan itu semua standar yang baik yang akan diberikan bantuan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Selanjutnya ini tidak cocok sama orang Sumba. Ada sebagian orang Sumba tapi rata-rata orang Sumba tidak mau. Kelor itu salah satu selain program tanam jagung panen sapi. Kelor ini lewat Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri menyiapkan agar kelor akan menjadi makanan tambahan dan menyaingi ginseng Korea. Karena itu kita harus menyiapkan. Saya minta kepada kepala sekolah yang hadir di sini untuk mendesain agar di tempat sekolah itu ada kelor yang cukup untuk makan pagi pada saat anak-anak mau sekolah. Satu, kalau tidak mau makan tidak apa-apa. Tapi kalau stunting jangan bilang, nanti saya pergi kita bermasalah besar. Karena kelor itu protein yang sangat tinggi. Di atas daripada telur, di atas dari susu, di atas dari pisang, vitamin C di atas daripada jeruk. Semua jenis tumbuhan apapun yang memiliki, bahkan daging apapun yang memiliki nutrisi, protein, kelor mengalahkannya. Karena itu mereka WHO menamakan miracle tree, pohon ajaib. Ini pohon disebut pohon ajaib. Tumbuh di seluruh pedalaman Nusa Tenggara Timur, tapi sayang pohon ajaib itu tidak membuat manusia ajaib karena manusia tidak memakan ini pohon. Karena itu kita menyiapkan itu lewat Pak Dandim, Pak Kapolres, dan kita semua sudah mulai membangun dalam sebuah kolaborasi sehingga nanti ini menjadi kekuatan. Kalau ini keputusan Menteri dijalankan tahun depan atau 2 tahun lagi, saya pastikan kita belum mampu mengisinya karena tidak ada bahan baku. Jadi karena itu saya minta Pak Bupati dengan seluruh tim Kepala Dinas Pertanian untuk tolong ini diintervensi. Karena ini tanaman yang tumbuhnya gampang. 1 kilogram daun basah kelor harganya Rp5.000. Betul toh Pak Kasdim? Nah, cari Kasdim dan Kapolres saja, Dandim, Kasdim, Kapolres, Wakapolres. Karena kalau mama tidak mereka akan beli. Karena itu bukan beli karena sayang sama Bapak Ibu, karena uangnya juga besar. Karena itu sebuah bisnis yang sangat besar ke depan. Karena itu saya minta, kalau umpama desainnya sudah ada, diatur supaya di situ ada pabrik, ada mesin pengering, juga mesin pengepung. Kita juga ada masalah terhadap panen pada musim sekian. Kita ke depan juga siapkan selo yang cukup untuk pada musim-musim seperti ini. Kita mampu untuk jagung kita bisa dikeringkan dengan baik sehingga petani tidak bermasalah pada saat panen pada bulan-bulan seperti ini. Karena itu saya harapkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini dapat dikerjakan secara baik. Terakhir tentang sekolah.
pendidikan saat ini, Bapak Presiden lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Ibu Menteri Keuangan ini mengalokasikan anggaran terbesar di 3 dinas. Nomor 1 terbesar adalah Dinas Pendidikan. Nomor 2 Kesehatan. Nomor 3 infrastruktur. 3 ini terbesar. Maka kita harus siapkan secara baik agar tidak boleh achievement yang diperoleh sekolah itu cuma 5-6 orang. Kita ingin agar yang kita layani dan keluar dan kita menyatakan bangga itu keluarnya dari kelompok majority itu, bukan kelompok yang tiba-tiba dia tumbuh. Karena itu kita inginkan agar desain programnya, sekali lagi, desain proses belajar mengajar tidak boleh dilakukan sebelum anak-anak itu rileks. Sekali lagi, tidak boleh dilakukan sebelum anak-anak rileks. Tadi Bapak Bupati bilang, lihat muka gubernur takut. Kalau gubernur mau begini, anak bodoh semua. Kalau semua takut lihat begini. Tapi sebenarnya anak tidak boleh takut. Karena menerima pelajaran dalam ketakutan itu tidak bisa dapat apa-apa. Harus rileks, mereka menari, bernyanyi bersama, berdoa, makan kelor bersama. Tadi sangat senang karena itu ada guru dan ruang untuk bagaimana guru pembimbingnya harus bagus. Ke depan sekolah yang baik itu punya psikolog bisa 2-5 orang. Orang psikolog di situ bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk psikolog itu ada di sekolah. Bimbingan pada saat ini. Kita harus tahu anak ini waktu dari rumah tuh problemnya apa. Sehingga waktu kita isi, itu mereka siap untuk isi dengan baik. Kenapa kita tidak bertumbuh? Walaupun betul kita ada 1-2 pintar kiri kanan, kita tidak bicara tentang kelompok yang ada di luar ini. Teori U-nya kan yang di dalam U yang kita mau bicara. Ini yang perlu diterapi. Kita tidak bicara tentang 1-2 orang yang sukses luar biasa membangun Nusa Tenggara Timur. Kita mau bicara tentang 1.000, 2.000, 1 juta manusia yang punya standar sama untuk mengangkat Nusa Tenggara Timur. Saya melakukan tes di NTT, di Pemprov. Itu kalau tes itu, yang layak lulus itu paling sekitar 1%. 1%. Kalau ikut aturan, itu harus semuanya tidak bisa masuk. Yang jadi pegawai sekarang, yang mau menuju ke eselon 2 ya. Eselon 3 menuju eselon 2, ikut tes harusnya 1%. Sisanya tidak layak. Itu gambaran pendidikan kita. Gambaran pendidikan kita. Kenapa? Karena pada saat bertumbuh dari sistem pembelajaran di sekolah, mereka terisi tidak dengan baik, dasarnya tidak kuat. Karena itu kita harus mulai. Bapak, mama, ibu guru harus tahu anak itu siapa, kenapa dia problem, bagaimana, kita harus tahu. Relax itu membuat mereka akan gampang untuk menerima. Kenapa saya buat jam 5.30 jadinya? Supaya bangun pagi dia tidur malam itu jam 8 sudah tidur. Dia tidak keluyuran kemana-mana. Satu, tidak ada masalah lagi kepada Kamtibmas, polisi juga aman. Karena anak muda umur begitu seperti saya zaman dulu itu. Umur begitu SMA itu bermasalah luar biasa. Kita kaki tangan semua gatal semua. Jadi kalau ada masalah sedikit, kita sudah masalah besar. Apalagi dia tambah sedikit masuk. Nah, karena itu kita siapkan ini dengan baik. Ini sebuah budaya kita, budayanya. Banyak orang memberikan pikiran. Kita menerima seluruh masukan. Yang masukannya modal jari, kita lupakan. Masukan setengah otak tambah jari, kita lupakan. Yang masukan dengan cara berpikir yang baik dan mengangkat kita undang. Untuk kita sama-sama kita untuk berdiskusi, hanya datang mau kasih tunjuk gaya-gayaan, out, kita sudah lebih gaya dari kau. Jadi kita tidak butuh lagi yang begitu. Ini sebenarnya kita mendorong agar kita keluar dari zona nyaman. Manusia yang biasa sudah nyaman, hidup dalam kenyamanan, dia sesungguhnya sudah mati walaupun dia masih hidup. Dia sudah mati sesungguhnya. Hidupnya begitu. Itu disebut emik. Orang yang nyaman dalam kondisi yang tidak aman. Sudah apa-apa. Biar Bu Ustaz. Tidak apa-apa. Kami terima. Sudah kami terima.
Orang sudah hilang di bulan, kita terima, kami bodoh, kami terima. Nah, itu kita. Tidak boleh. Karena sebenarnya itu cuma sebuah teknik untuk melihat bagaimana menggeser sedikit dan kita melihat, hei, anak-anak, orang tua 1-2 hari ribut, lalu mereka pahami. Yang ribut paling banyak adalah yang mereka tidak pernah terlibat di Nusa Tenggara Timur, bahkan terlibat dalam pendidikan kita. Waktu pendidikan kita mati, mereka juga berdoa untuk mudah-mudahan mati terus. Tapi kita mau berubah, mereka melarang kita berubah. Saya mau tanya kepala sekolah orang, kamu mau berubah atau tidak berubah? Mau berubah atau tidak berubah? Dasarnya gampang, dengan pola bebas kita, merdeka belajar oleh menteri yang luar biasa itu. Ini menteri punya cara visinya, visi yang luar biasa, pasti orang tidak sampai sama dia. Karena itu dia selalu mendapatkan tantangan sana sini. Merdeka belajar itu dapat dipakai oleh kepala sekolah, guru-guru untuk mendesain sebuah model agar setiap saat anak-anak tidak hidup di dalam zona nyaman, khususnya kelas 12. Khususnya kelas 12. Kenapa? Mereka akan keluar untuk berhadapan dengan hidup yang benar-benar. Mereka akan menjadi manusia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri karena mereka manusia dewasa. Mereka harus kawin ke depan, mungkin dia tamat dari situ 2-3 tahun dia kawin. Bagaimana kita siapkan mereka menjadi manusia dewasa untuk mempertanggungjawabkan dirinya dalam membangun hidupnya sendiri? Kalau kita hanya mengisi aspek intelektual semata, apakah benar manusia hidup itu hanya intelektual? Hanya kecerdasannya saja, betul? Bisa? Bisa? Bisa atau tidak? Hanya kecerdasan? Ya tidak. Intellectual quotients hanya sebagian kecil di dalam pembangunan manusia. Hasil riset terbaru, beberapa tokoh besar riset pada pendidikan riset untuk pembangunan manusia ternyata dibutuhkan adversity quotients di sana. Daya tahan akan tekanan. Juga resilience. Resilience itu sama seperti kita banting gelas kaca itu kalau di lantai, prak, hancur atau tidak? Hancur kan? Nah, itu bukan resilience. Resilience seperti kita banting bola voli. Kemarin hari saya bilang bola kasti, saya bilang saya orang zaman dulu jadi omong bola kasti. Banting bola voli, dia hancur atau dia lompat naik? Nah, itu yang kita mau. Banting sendia, dia tidak hancur, tapi dia naik. Nah, tahan, bukan saja tahan banting, tapi dia lompat. Itu resilience. Dan grit. Apa itu grit? Ketabahan. Orang yang tabah melewati seluruh desain, seluruh cobaan, tantangan. Orang-orang ini orang berhasil. Tapi kalau hanya pintar saja, intelektualnya luar biasa, tapi kalau dia tidak punya daya tahan, ini kalau sedikit angin sepoi-sepoi, dia langsung selesai. Kita tidak membangun generasi kita begitu. Karena itu kita menyiapkan kelas 12 kita. Kepada kepala sekolah semua, ke depan tahun ini boleh, tapi ke depan sebenarnya otoritas terbesar ada pada diri kamu. Kepala sekolah dan orang tua duduk bersama untuk menyiapkan itu. Karena uang kita punya. Uangnya banyak, total 2 triliun, bayar gaji 1 triliun, sisanya sekitar 1 triliun 900 miliar sampai 1 triliun untuk mulai mendesain program-program pembangunan kemanusiaan, khususnya dari SMA SMK. Banyak sekali uangnya. Karena itu saya tidak setuju terhadap bangun sekolah baru. Tidak boleh. Kita membangun asrama di situ macam SMA 1 Lamboya. Kita menyiapkan ke depan asrama yang cukup, tambah sekolah kelasnya, asramanya kita tambahin. Kenapa? Kita tidak bisa split guru-guru kemana-mana, terpecah karena kita punya sumber daya terbatas. Tapi kalau kita bangun asrama, bisa siap kita. Karena itu kita ke depan kita desain, kita tidak membangun SMA, SMK berterus-menerus, gurunya 1, gurunya 2 orang, sekolahnya ini, reot, tidak jauh. Tidak, kita siapkan semua lokasi besar karena tanah kita masih banyak. Kita siapkan dengan desain yang baik. Kita membangun sekolah berasrama.
Bagi mereka yang tinggal jauh, guru yang tinggal jauh mau stay di situ, tetap di situ untuk melatih anak-anak kita tinggal di situ. Kita merubah perspektif kita. Ini dari sejak saya jadi gubernur itu saya dorong. Cuman kita asik sana sini urus yang lain-lain semua juga problem. Kalau sudah hari kita lihat kalau tidak jalan-jalan. Maka sekarang saya terlibat secara serius di situ. Kalau ini kita kerjakan, maka kita akan melahirkan anak-anak yang hebat. Kita tidak hanya melahirkan 1-2 orang. Kita melahirkan ratusan orang sekaligus. Yang mereka punya standar yang tidak beda jauh. Boleh ada yang lebih hebat, tapi dia sangat hebat di atas orang yang hebat. Bukan dia hebat di atas yang kurang hebat. Itu tidak boleh. Itu yang kita siapkan. Karena itu saya harapkan ini dapat dipahami. Dan kepada anak-anakku, kalian akan mengganti saya, mengganti Pak Bupati, mengganti Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kasdim, Pak Kajari, Kepala Dinas. Kalian akan mengganti kami. Yang duduk di dalam tenda ini yang di samping kiri kanan, kalian akan mengganti kami menjadi pemimpin. Karena itu mulai memahami diri, karena tidak ada anak manusia di kolong langit ini yang bodoh. Tidak ada. Semua manusia punya kemampuan yang sama. Jangan pernah menganggap bahwa dia punya bakat, saya tidak punya bakat. Itu keliru, apalagi yang sampaikan itu tokoh pendidik. Tidak ada manusia, semua bakat, tidak ada bakat itu datang dari bagaimana kita melatih mereka terus-menerus, mendampingi, memberikan pelajaran sehingga mereka mampu untuk percaya diri, mereka untuk keluar menjadi pemenang. Itulah kenapa sekolah ada. Sekolah bukan tempat menitipkan, bukan sarana, bukan lembaga penitipan anak. Sekolah adalah lembaga untuk membangun seorang anak manusia mandiri untuk menemukan jati dirinya. Itulah dunia pendidikan. Karena itu sekali lagi saya harapkan kita harus membuat inovasi-inovasi. Jangan pernah nikmati hidup terus-menerus dalam kekurangan dan kekurangan kita. Kita sedikit keluar untuk menikmati kebaruan, rasa baru. Yang tidak boleh istri baru saja. Apalagi Pak Bupati, bisa bahaya itu. Tapi kalau lingkungan baru, menikmati lingkungan baru, ada tantangan-tantangan baru, membuat kita cerdas. Orang yang hidup dalam tantangan baru, hidup dalam pengetahuan yang baru. Seorang dokter belajar tentang pariwisata, seorang dokter belajar tentang pertanian, seorang dokter belajar tentang peternakan. Dokter ini bukan tambah bodoh, dia akan tambah pintar. Kenapa? Karena neuron plasticity-nya, sinaps yang menyambung seluruh sel di dalam saraf itu, koreksi saya dokter-dokter kalau saya salah, dia akan lebih panjang sehingga orang ngomong apapun dia akan paham karena dia belajar segala hal. Hari ini dunia tidak butuh orang punya kemampuan satu ilmu. Hari ini tidak laku. Dunia lagi butuh orang minimal 4 sampai 5 ilmu pengetahuan. Manusia ini disebut manusia polikuler. Manusia polikuler. Manusia dengan kemampuan jamak. Manusia ini akan melayani manusia hari ini dan masa akan datang, dan model-model itu harus kita isi dari sekarang. Terima kasih. Salam. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Terima kasih. Dari tempat ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya buat kita pada saat ini. Dan Bapak Gubernur yang terhormat serta hadirin sekalian yang sama kami hormati, SMA Negeri 1 Lamboya mempunyai segudang prestasi di mana para pendidiknya sudah boleh mendidik anak-anaknya menjadi siswa berprestasi, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional, bahkan akan ke tingkat internasional. Untuk itu pada hari ini mohon izin Bapak Gubernur, SMA Negeri 1 Lamboya juga kalau tadi sudah ada welcoming speech, saat ini juga mereka akan menyampaikan English speech yang akan disampaikan oleh Nona Airin Sukmawati Hoga yang merupakan juara 2 English Speech tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kepada Nona Airin kami silakan.
This the Honorable Mr. Governor, Mr. Regent, ladies and gentlemen, and dear friends whom I proud. Good afternoon. Okay, good morning. First of all, let us thank to the Almighty God who has given us opportunity to be here with a good condition and good health. My name is Irene Sukmawati Hoga. I am 16 years old and I am from Science Class 11 grade. Dear Mr. Governor, ladies and gentlemen whom I respect. Nowadays, stunting is a much discussed issue. Even it's one of global issue that very urgent to aware. Today, I would like to speak about adolescence in preventing stunting. Ladies and gentlemen whom I respect and dear friends whom I proud. Based on the data from Ministry of Health, number of children under 5 affected by stunting in Indonesia is about 24.4% in 2021. And East Nusa Tenggara is in the first position in this country with the highest number of stunting, 37.8%. Okay. 17.7%. In 2022, West Sumba has 23.3% people affected by stunting. The main cause of stunting is the lack of nutritional intake in the fetus while still in the womb. The impact of stunting includes disturbance in brain development, impaired intelligence, cycle growth disorders, and metabolic disorders. This is of course a concern because children are the nation's successor generation who are the hope for the ideals and goals of the Indonesian nation. Dear young friends whom I love, as young generations, what should we do? First, we as young people, young generations, should understand the importance of family planning like ideal age, cycle mature, economic readiness from beginning. Let's say from school must put a program called Health Literacy Before Marriage that focus on spread awareness about stunting. Second, taking part of community which is focused on stunting issue. They educate the parents to aware about adolescents' reproductive health. Moreover, be brave to spread out about preventing stunting from now. Third, teenagers as young people are involved in a platform such as social media that can invite youth to play a role in preventing stunting. Fourth, taking action together by volunteering on campaign and sharing about preventing stunting through NGO or government program. Fifth, planting and consume local vegetables such as marunga leaves and be continued. Last but not least, love your own body by eat healthy food, be positive, and keep adaptive to live better that start from your own. So that we can be a super ready parents in the future. Dear Mr. Governor, ladies and gentlemen whom I respect, and dear friends whom I proud. Finally, the government, together with young people, we have a big responsibility to save the next generations free from stunting. Dear young friends, we have responsible to our own body. Let's make good plan for our future economy before marriage. Financial is the important one to make healthy food, and skill with good knowledge is must. Let's take action
for Indonesia living better, for our beloved province of East Nusa Tenggara, from East Nusa Tenggara to the world. Thank you.